Penyertaan atau delneming, istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, delneming, complicity, participation, dan lain-lain. Adapun pengaturan penyertaan yaitu dalam dua bagian, secara umum dan secara khusus. Secara umumnya buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Kemudian pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Penggolongan penyertaan menurut KUHP: 1. Golongan pelaku, bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu, bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Menurut doktrin Zelfstandig Vormensverdelneming, bentuk pernyataan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Zelfstandig Vormensverdelneming, bentuk pernyataan yang bertanggung-jawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk ke-1, plager atau didder, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama ada pandangan yang luas, ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pasal 55 KUHP. Pandangan kedua ada pandangan yang sempit, restriktif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumus delik, jadi pelaku atau deder. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi perbuatan undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Pernyataan dengan kealpaan atau culpos-delneming. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, si A memberi gunting kepada si B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan pura-pura kehilangan kunci, sehingga ketika ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu B untuk mencokel jendela rumah agar B dapat masuk. Berdasarkan contoh tersebut, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan.